للقادر في الفرض. الثاني النية. الثالث تكبيرة الإحرام. الرابع قراءة الفاتحة. الخامس الركوع. السادس الطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس. Alhamdulillah, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian fikih. Dan pada malam hari ini kita membahas mengenai sholat, atau lebih tepatnya mengenai rukun sholat. Yang lalu kita sudah bahas mengenai syarat sah sholat, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, kemudian juga mengenai waktu-waktu sholat. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk dalam pembahasan mengenai rukun sholat. Jadi dalam sholat itu ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Kedua-duanya wajib dikerjakan. Tanpa keduanya sholat tidak sah. Cuman yang membedakan, kalau syarat itu dia di luar sholat, sedangkan rukun dia termasuk di dalam sholat itu sendiri. Contoh, kalau syarat, di antara syarat sah sholat adalah harus suci daripada hadas. Artinya harus punya wudu, harus menghadap kiblat, menutup aurat. Itu semua kan dilakukan sebelum sholat, di luar sholat. Sedangkan rukun dia termasuk bagian di dalam sholat itu sendiri, seperti Al-Fatihah, rukuk, sujud dan sebagainya. Dia akan kita bahas. Nah, ada berapa rukun sholat? Rukun sholat ini jumlahnya ada 14. Sebagian kitab mengatakan 18, tapi itu hanya memposisikan urutan tumakninah saja ya. Jadi baik 14 atau 18 tetap sama-sama mewajibkan atau memasukkan, menghitung tumakninah itu termasuk bagian daripada rukun sholat. Yang pertama adalah niat. Yang pertama, al-awalu an-niyat. Yang pertama adalah niat. Jadi orang sholat itu ya wajib niat. Kalau nggak niat, sholatnya tidak sah. Kapan niatnya? Niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika takbir itu Allah, mulut kita mengucapkan takbir, hati kita menghadirkannya. Yang penting ya sudah terbesit dalam hati niat sholat, sudah, itu sudah mencukupi. Sebagian ulama di luar mazhab Syafi'iyah, dalam mazhab Hambali, mazhab Hanafi itu bahkan membolehkan, boleh mendahulukan niat sholat sebelum takbir dengan masa yang tidak lama. Jadi beberapa saat sebelum takbir niat, kemudian langsung takbir. Itu memperbolehkan semacam itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i berbarengan. Cuman cukup terbesit dalam hati aja. Begitu kita takbir, terbesit dalam hati kita, niat dalam sholat itu terbesit dalam hati, niat sholat itu sudah mencukupi. Sehingga tidak perlu nanti terlalu was-was. Ada orang tuh, saya pernah melihat beberapa kali, mungkin karena terlalu was-was, jadi sampai imam sudah mau ruku, dia belum selesai takbir. Allah, begitu terus sampai imam sudah mau ruku. Karena mungkin merasa was-was dalam niat, kayaknya kurang mantap, kayaknya kurang seret niat. Pokoknya sudah terbesit, terlintas dalam hati niat sholat, itu sudah mencukupi. Itu niat sholat. Nah, kemudian kalau sholat itu sholat fardu, sebenarnya dalam niat itu cukup 3 yang wajibnya. Kalau sholat fardu, yang pertama menyengaja itu maksudnya ya usoli, itu niat usolinya. Kemudian niat fardu, kemudian menentukan sholatnya sholat apa. Sehingga kalau ada orang sholat, dia cuma niat misalnya subuh, usolli fardhu subhi, Allahu Akbar, itu sudah sah. Penyebutan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala itu sunnah. Atau ya kalau misalnya dia sebagai makmum, di samping 3 tadi ya tambah makmuman. Usolli fardhu subhi makmuman, Allahu Akbar. Jadi kalau dia sholat sendirian, usolli fardhu subhi, Allahu Akbar, itu sudah sah. Jadi ada usollinya,
memang menyengaja mau sholat ya. Sholat itu artinya saya mau sholat. Menentukan apa niat fardunya ada, menentukan sholatnya sholat apa tidak. Sholat fardu sunnah. Begitu pula juga zuhur dan seterusnya. Cuman yang lebih sempurna itu ya, biasa kita niat itu usalli fardu sunnah rakaat ini mustaqbilun qiblat ada lainnya. Atau kalau makmuman itu tambah ada makmuman lainnya. Itu apa namanya niat dalam sholat. Kalau tidak niat lupa ya sholatnya batal, tidak sah. Langsung takbir atau sudah di tengah-tengah sholat baru sadar tadi tidak niat ya batalkan lagi sholatnya. Kemudian niat dan takbir lagi dengan niat. Mulai sholat yang baru dengan niat. Karena tidak sah yang sebelumnya tampaknya. Harus ada niat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-qiyamu lil qadir fil fardhi, berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Jadi kalau sholat sunnah itu sebenarnya boleh duduk walaupun mampu berdiri. Kalau sunnah, tapi jangan keseringan, ya. Nanti pahalanya berkurang separuh. Orang yang sholat sunnah duduk padahal mampu berdiri pahalanya cuma separuh daripada yang berdiri. Boleh ya mungkin kadang-kadang kita punya sholat sunnah mungkin tahajud, duha, atau mungkin lagi agak capek, apa mungkin sekali-sekali duduk. Boleh ya. Walaupun mampu berdiri kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu nggak bisa. Duduk itu diperbolehkan kalau benar-benar tidak mampu berdiri. Tapi selagi orang itu bisa berdiri, mampu berdiri, maka harus berdiri kalau sholat fardu. Nah, ketika dia tidak mampu ada uzur, sehingga kalau dia berdiri ini dalam sholatnya terganggu konsentrasinya karena dia akan menahan sakit yang luar biasa ketika dia berdiri. Maka diperbolehkan baginya untuk duduk. Duduknya seperti apa? Boleh bersila, boleh juga iftirosh atau tawarruk boleh. Tapi yang paling utama iftirosh, yang seperti dulu tahiyat awal itu kalau bisa. Kalau nggak bisa ya bersila begini ya, atau sebisanya jadi duduk atau tawarruk seperti dulu tahiyat akhir itu. Jadi sambil duduk ketika tidak mampu untuk berdiri. Sekiranya kalau dia sholat berdiri, dia tidak akan fokus pada sholatnya karena menahan sakit yang luar biasa. Bahkan mungkin kalau dia berdiri akan memperparah sakitnya. Misalnya mungkin ada luka parah di telapak kakinya atau apa dan sebagainya. Atau mungkin memang kakinya yang sudah tidak kuat untuk berdiri, lututnya dan sebagainya dan tidak kuat, maka dia boleh untuk duduk. Nah kalau duduk tidak mampu, nanti kalau dia sholat duduk, rukuk sujudnya bagaimana? Rukuk yang mengumpulkan badan, sekiranya jidatnya ini setara dengan lututnya. Ya. Kalau misalnya tidak, kalau misalnya mau sujud, maka kalau misalnya dia mampu sujud sebagaimana biasa. Tapi kalau misalnya sujud pun juga tidak mampu, maka dia membungkuk lagi untuk sujud yang ukuran membungkuknya lebih rendah daripada rukuk. Jadi misalnya dia tahu dia tidak bisa untuk sujud normal, maka dia membungkuk saja untuk rukuk. Nah nanti untuk sujud membungkuk lagi yang lebih rendah daripada rukuk. Tapi kalau dia bisa sujud dengan normal, dia rukuk sekiranya jidatnya sejajar dengan ini, lututnya yang paling afdolnya begitu. Kemudian nanti tidak, baru nanti sujudnya ya sujud sempurna biasa. Jadi sehingga kalau orang itu sholatnya iftiros terus seperti begini untuk tahiyat awal, maka dia untuk membungkuk itu sejajarkan dengan lututnya ini. Untuk sujud. Kalau untuk rukuk ya, baru kemudian dia duduk lagi begini kan ini sudah tidak. Sujudnya ketika dia mampu sujud sempurna ya sujud sempurna sebagaimana